Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novil Marij dari S1 Teknik Informatika dengan NIM 2205 1204134. Nah, pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Interaksi IoT dan Machine Learning dalam Prototipe Smart Glove berbasis EMG untuk deteksi awal carpal tunnel syndrome. Nah, perkembangan industri e-sport mendorong semakin banyak orang tertarik untuk berkarir sebagai atlet e-sport. Data dari e-sport earning yang dihimpun oleh Statista pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 2.340 atlet e-sport dengan pendapatan hingga 25,8 miliar. Nah, kemudian Nazifa et al. Mengungkapkan bahwa peningkatan intensitas dan durasi gerakan berulang dapat mengurangi permeabilitas pembuluh darah di pergelangan tangan yang menghambat aliran darah ke pembuluh darah tepi. Hal ini dapat menjadi penghalang besar bagi atlet e-sport dalam mencapai performa terbaiknya. Nah, hal ini juga diperkuat oleh Wahyudi dan Putra bahwa semakin lama durasi bermain game, maka semakin tinggi risiko CTS pada atlet e-sport. Menurut Landar 2016, CTS adalah neuropati kompresi pada nervus medianus di pergelangan tangan yang biasanya menyebabkan nyeri, mati rasa, dan kesemutan di sepanjang distribusi nervus medianus. Nah, saat ini ada berbagai macam cara untuk mengidentifikasi CTS, mulai dari pemeriksaan langsung atau telemedicine di layanan kesehatan, elektromiografi atau EMG, ultrasonografi, USG, dan nerve conduction study atau NCS. Namun, pemeriksaan ini seringkali mahal dan fasilitas serta tenaga spesialis di Indonesia masih sangat terbatas. Nah, berikut adalah beberapa inovasi pendahulunya. Yang pertama ada wearable CTS device yang memiliki kelebihan untuk mendeteksi perubahan posisi pergelangan tangan saat mencapai sudut maksimal, namun tidak menggunakan EMG sebagai sensor deteksi CTS. Kemudian yang kedua ada overuse warning glove yang memiliki kelebihan untuk memberikan notifikasi apabila pengguna terlalu lama menggunakan sarung tangan, namun tidak memberikan algoritma pendeteksi CTS atau berbasis IoT. Terakhir ada ProSafe, mendeteksi pergerakan pergelangan tangan namun tidak memiliki pendeteksi pergerakan otot saat beraktivitas. Nah, ketiga-tiganya semuanya tidak menerapkan machine learning dalam pengenalan sinyal EMG untuk mendeteksi CTS. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang smart glove berbasis IoT untuk memantau sinyal elektromiografi secara real time. Kemudian bagaimana mengimplementasikan machine learning untuk analisis sinyal EMG guna mendeteksi risiko CTS. Yang ketiga, bagaimana aplikasi Android dapat memberikan notifikasi dini dan saran penanganan. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas prototipe dibandingkan teknologi sebelumnya. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, itu yang pertama adalah merancang smart glove berbasis IoT untuk deteksi CTS. Yang kedua, mengimplementasikan machine learning untuk analisis sinyal EMG. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi Android yang terintegrasi dengan perangkat. Dan yang keempat adalah mengevaluasi efektivitas prototipe dibandingkan teknologi sebelumnya. Nah, manfaat penelitian sendiri itu ada yang pertama adalah bagi penulis mengembangkan keterampilan IoT dan machine learning. Yang kedua, bagi pengguna memberikan solusi praktis untuk mendeteksi CTS secara dini, baik bagi e-sport dan bagi halayak umum. Dan yang ketiga adalah bagi akademisi menjadi referensi ilmiah di bidang teknologi dan kesehatan. Dan masalah yang pertama adalah pada pengembangan prototipe smart glove berbasis IoT. Fokus pada pengembangan prototipe. Kemudian yang kedua adalah analisis data menggunakan cloud computing. Yang ketiga, aplikasi hanya menampilkan hasil analisis. Dan yang terakhir adalah validasi klinis tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Nah, kajian pustakanya sendiri adalah IoT. Apa sih IoT? IoT adalah sebuah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik untuk melakukan pertukaran data ke cloud. Kemudian EMG adalah metode untuk merekam aktivitas ini di otak dengan menggunakan sensor EMG. Nah, untuk machine learning sendiri adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengolah sinyal EMG untuk mendeteksi pola risiko CTS. Yang terakhir adalah penelitian terdahulu seperti tadi ProSafe, wearable device, dan TenseGloves.
Untuk metodologi penelitian sendiri, saya menggunakan metode Research and Development atau R&D yang memiliki tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, sistem yang diusulkan sendiri yang pertama adalah sensor EMG itu sendiri, yang di sini saya menggunakan sensor EMG dengan elektroda kering karena lebih mudah perawatannya dan lebih bisa digunakan dimanapun. Dan ya berfungsi untuk mengambil sinyal listrik otot pada bagian otot, terutama di pergelangan tangan ketika berkontraksi. Dan data ini masih berbentuk analog, kemudian dikirim ke SPT kedua, ditransfer, di dikonversi menjadi sinyal digital. Nah, kemudian dilakukan juga filtrasi dan setelah itu dikirim ke cloud untuk dilakukan klasifikasi untuk pendeteksian CTS. Nah, setelah itu output akan dikirim ke aplikasi. Tahapan pengujian yang pertama adalah uji akurasi sensor EMG dibandingkan perangkat standar. Kemudian yang kedua, validasi algoritma machine learning menggunakan confusion matrix. Terakhir adalah evaluasi aplikasi Android oleh pengguna. Nah, pada hasil yang diharapkan, yang pertama adalah akurasi deteksi CTS di atas 90%. Waktu respon aplikasi kurang dari 2 detik. Dan yang terakhir adalah kepuasan pengguna di atas 80%. Nah, kesimpulannya, penelitian ini mengintegrasikan IoT dan machine learning dalam prototipe smart glove untuk deteksi dini CTS. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan solusi praktis, efisien, dan terjangkau bagi atlet sport. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.